Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, ahkamu hadhil af'ali. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin, beliau masih berada dalam pembahasan mengenai dhanna dan saudari-saudarinya. Kemudian beliau masuk dalam pembahasan ahkamu hadhil af'ali, hukum-hukum yang berlaku bagi fi'il-fi'il ini. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-209 dan ke-210. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wa khussa bit-ta'liqi wal ilgha'i ma min qabli hab wal amrohab qad ulzima. Dan dikhususkan yaitu hukum ta'liq. Ya, ta'liq itu adalah batalnya amalan karena adanya penghalang atau pencegah. Ya, adanya mu'alliq. Nanti akan dibahas apa saja itu mu'alliq. Kemudian juga dikhususkan selain ta'liq itu ada ilgha. Ya, kalau ilgha itu ditinggalkannya amalan atau batalnya amalan, namun tidak ada penghalang atau pencegahnya. Nah, apa yang fiil-fiil yang dikhususkan adanya hukum ta'liq dan ilgha ini, itu adalah ma min qabli hab, yaitu fiil-fiil yang disebutkan sebelum hab. Karena kita mengetahui bahwa dalam awal bab dhanna wa akhawatuha itu disebutkan fiil-fiil. Maka yang sebelum hab itu dapat berlaku hukum ta'liq dan ilgha. Ya, apa saja, yaitu ra'a, kemudian qala, kemudian alima atau alimtu, kemudian wajada, dhanna, hasiba atau hasibtu, za'ama atau za'amtu, kemudian adda, haja, dara, ja'ala, yang bermakna i'taqada. Itu adalah fiil-fiil sebelum hab. Maka untuk fiil-fiil itu dapat berlaku hukum ta'liq dan ilgha. Kemudian wal amrohab qad ulzima. Ya, sedangkan untuk fiil yang hab itu selalu dalam bentuk amr. Ya, selalu dalam bentuk fiil amr. Kemudian di bait berikutnya kadza ta'allam. Ya, demikian juga fiil ta'allam itu selalu dalam bentuk amr. Wa li ghairil madhi min siwahuma ij'al kullama lahu zukin. Ya, kadza ta'allam wa li ghairil madhi min siwahuma ja'al kullama lahu zukin. Sedangkan untuk selain keduanya, maksudnya adalah selain hab dan ta'allam, itu kan disebutkan dalam bentuk madhi. Ya, semuanya dalam bentuk madhi. Tapi li ghairil madhi ij'al kullama lahu zukin. Itu jadikanlah fiil-fiil tersebut itu untuk setiap bentuk yang diketahui. Ya, zukin itu adalah ulima, yang diketahui. Ya, mudahnya untuk yang selain hab dan ta'allam itu kita dapat melakukan tasrif istilahi di situ. Ya, kalau yang tadi hab dan ta'allam kan selalu dalam bentuk amr. Nah, sedangkan untuk yang selain keduanya itu dapat ditasrif menjadi fiil-fiil yang lain, ya, atau bentuk-bentuk yang lain. Sebagaimana kalau kita melakukan tasrif istilahi. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan kedua bait ini, af'alul qulubi kulluha mutasarrifatun.
af'alul qulub itu semuanya itu adalah mutasarrif. Dapat ditasrif, tasrif istilahi. Ma'ada hab wa ta'allam, kecuali hab dan ta'allam. Jadi selain hab dan ta'allam, itu semua af'alul qulub itu mutasarrif. Dapat ditasrif istilahi. Fahuma mulazimani lil amri. Maka keduanya yaitu hab dan ta'allam itu selalu dalam bentuk amr. Amma af'alut tahwili fahiya mutasarrifatun. Adapun af'alut tahwil yang bermakna sayyara itu fiil-fiilnya mutasarrif juga. Yang dapat ditasrif istilahi. Illa wahaba. Ya, kecuali satu fiil yaitu wahaba. Wa huwa mulazimun lil madhi. Ya, fiil wahaba ini itu terus dalam bentuk atau keadaan madhi. Kemudian beliau melanjutkan wa yathbutu li ghairil madhi minal mudhari'i wal amri wasmil fa'ili wa ghairiha minat tasarifi. Maka untuk fiil-fiil tadi, af'alul qulub selain hab dan ta'allam, kemudian af'alut tahwil selain wahaba, itu ditetapkan untuk bentuk selain madhinya, yaitu dalam bentuk apa? Misalnya mudhari'nya. Wal amri, dan juga berupa amr. Wasmil fa'ili, dan juga isim fa'il. Wa ghairiha minat tasarifi. Dan kata-kata lain yang masuk dalam tasrif istilahi. Ma thabata lil madhi minal amali wa ghairihi. Ya, ditetapkan dalam bentuk-bentuk tadi, ya, selain madhi seperti mudhari, amr, isim fa'il, dan yang lainnya, itu ditetapkan juga amalan yang berlaku bagi madhinya. Ya, dan juga hukum-hukumnya. Maksudnya apa? Kita tahu bahwa tadi misalnya af'alul qulub atau af'alut tahwil itu menasabkan dua maf'ul. Ya. Maka hukum menasabkan dua maf'ul ini itu tidak khusus hanya dalam bentuk madhi, tetapi dalam bentuk mudhari, ya amr, isim fa'il itu juga sama. Dapat menasabkan dua maf'ul. Maka contohnya bagaimana? Taqulu, engkau dapat mengatakan, dzanantu Khalidan musafiron. Dzanantu Khalidan musafiron. Ini af'alul qulub. Saya telah menyangka Khalid itu sedang bepergian, ya, atau dalam keadaan musafir. Maka ini dalam bentuk madhi. Ya, dalam bentuk madhi dapat menasabkan dua maf'ul, yaitu khalidan dan musafiron. Wal mudhari'u, dan kalau dalam keadaan mudhari', nahwu contohnya, adzunnu khalidan musafiron. Saya menyangka Khalid itu dalam keadaan musafir, atau adalah seorang musafir. Maka perhatikan di sini, dalam bentuk mudhari' pun, dia dapat menasabkan dua maf'ul. Wal amru, ya, dan juga dalam bentuk amr. Nahwu dzunna Khalidan musafiron. Ya, sangkalah, ya wahai engkau seorang laki-laki, Khalid itu adalah seorang musafir. Maka dzunna di sini fiil amr, tetap dapat menasabkan dua maf'ul, yaitu Khalidan dan musafiron. Wasmul fa'ili, dan juga dalam bentuk isim fa'il. Nahwu contohnya, ana dhannun Khalidan musafiron. Saya adalah seorang yang menyangka bahwa Khalid adalah seorang musafir. Maka perhatikan di sini, dhannun itu isim fa'il. Dia dapat menasabkan dua maf'ul, yaitu Khalidan dan musafiron. Wasmul maf'uli,
Ya, dan juga dalam bentuk isim maf'ul. Nahwu contohnya Khalidun madhnunun abuhu musafiron. Khalidun madhnunun abuhu musafiron. Khalid itu disangka ayahnya sedang dalam keadaan musafir. Maka apa? Fa'abuhu naibu fa'ilin lismil maf'uli. Maka abuhu adalah naibul fa'il bagi isim maf'ul madhnunun. Ya. Wa musafiron maf'ulun tsanin. Dan musafiron adalah maf'ul yang kedua. Karena kita harus mengingat bahwa kalau fi'il yang menasabkan dua maf'ul, kemudian dibuat menjadi fi'il majhul, maka maf'ul yang pertama itu menjadi naibul fa'il. Ya. Karena berarti abuhu asalnya adalah maf'ul pertama, ya kemudian karena fi'ilnya diubah menjadi fi'il majhul, menjadi naibul fa'il. Wal masdaru, dan juga dalam bentuk masdar. Nahwu contohnya, ajibatu min dhannika khalidan musafiron. Yang membuatku takjub sangkaanmu bahwa Khalid itu adalah seorang musafir. Wa minat tasorifi, dan di antara bentuk-bentuk tasrif, ya, tasrif dari fi'il-fi'il tadi, qauluhu ta'ala, yaitu ada dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam yang pertama adalah surat Al-Isra ayat ke-102. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa inni la'adhunnuka ya fir'aunu mathbura. Wa inni la'adhunnuka ya fir'aunu mathbura. Dan sesungguhnya saya menyangka bahwa kamu, wahai Fir'aun, adalah seseorang yang akan binasa. Maka ini dalam bentuk mudhari', ya dhanna, ya yadhunnu, kemudian adhunnu. Ya, kemudian di sini maf'ul yang pertama adalah kaf, kemudian maf'ul yang kedua adalah mathbura. Wa qauluhu ta'ala, dan juga dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ma'arij ayat ke-6 dan ke-7. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Sesungguhnya mereka menyangka bahwa hari kebangkitan itu sesuatu yang mustahil, dan kami meyakini dan mengetahui bahwa hari kebangkitan itu sesuatu yang pasti terjadi. Maka perhatikan, di sini keduanya juga dalam bentuk mudhari'. Yang mudhari' dari ro'a, ya, kemudian dalam bentuk hum, ya rauna, kemudian dalam bentuk nahnu, naro. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Dalam surat Muhammad ayat ke-19. Maka ketahuilah bahwa ya sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melain Allah. Maka ini dalam bentuk amr, ya i'lam. Tetapi di sini anna, kemudian isim anna dan khobar annanya lah yang menempati kedudukan dua maf'ul. Kemudian berikutnya dalam surat Al-Baqarah ayat 109, lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Ya, agar mereka dapat ya menjadikan kalian ya setelah kalian beriman itu kepada kekafiran. Ya, maka ini juga dalam bentuk mudhari' dari radda, ya menjadi yaruddu. Dia yarudduna. Wa qauluhu ta'ala, dan juga pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nur ayat ke-11. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la tahsabuhu syarral lakum. La tahsabuhu syarral lakum.
Ya, janganlah kalian menyangka bahwa ya berita bohong itu buruk bagi kalian. Maka di sini menjadi fi'il nahi. Ya, fi'il nahi yang majzum. Maka di sini dalam bentuk fi'il nahi pun dia menasabkan dua maf'ul, yaitu ha, ya ha yang kembali kepada berita dusta, kemudian syarron, itu adalah maf'ul yang kedua. Ya, kemudian kita lanjutkan wa qad ikhtassat af'alul qulubil mutasarrifatu bit-ta'liqi wal ilgha'i. Ya, wa qad ikhtassat af'alul qulubil mutasarrifatu bit-ta'liqi wal ilgha'i. Dan sungguh dikhususkan bagi af'alul qulub yang mutasarrif. Yang mutasarrif itu adalah af'alnya, karena itu dibaca marfu. Dikhususkan dengan apa? Hukum ta'liq dan hukum ilgha. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Ya'til bahthu fihima qariban insya'allahu. Akan datang pembahasan mengenai keduanya, yaitu ta'liq dan ilgha, dalam waktu yang dekat insya'allahu ta'ala. Kama ikhtassatil af'alul qalbiyatul mutasarrifatu, ya sebagaimana dikhususkan bagi fi'il-fi'il qalbi yang mutasarrif, bi annal masdarul muawwala, ya bahwa masdar yang ditakwil min anna wa ma'mulaiha, ditakwil dari anna dan kedua ma'mulnya, wa an wa ma dakhalat alaihi, dan juga an dan juga apa-apa yang masuk ke dalam an tersebut, yasuddu masaddal maf'ulaini. Ya, jadi masdar yang ditakwil dari anna dan kedua ma'mulnya dan an yang masuk ke dalam dan juga fi'il yang masuk ke dalamnya itu menempati kedudukan dua maf'ul. Wa yughni anhuma, ya, dan juga masdar muawwal itu sudah mencukupi, ya mencukupi untuk menggantikan kedua maf'ul tersebut. Bi syarti khuluwi khabari anna min lamil ibtida'i. Ya, tapi dengan syarat bahwa bi syarti khuluwi khabari anna min lamil ibtida'i. Ya, dengan syarat kosongnya khobar anna dari lam ibtida'. Ya, mengapa? Li'anna wujudaha mujibun lil kasri. Karena kalau misalnya ada lam ibtida', ya, itu mewajibkan kasrohnya hamzah anna. Ya, kalau misalnya khobarnya kemasukan lam ibtida', kita sudah pernah membahas bahwa nanti annanya itu hamzahnya dibaca kasroh. Wat ta'liqi, dan juga mewajibkan adanya ta'liq, ya, ditinggalkan amalannya karena adanya mu'alliq, ada sesuatu yang menghalangi. Kama taqaddama fi babi inna, sebagaimana telah berlalu penjelasannya pada bab inna. Wa kama sayati fi dzikril mu'alliqati, dan juga sebagaimana akan datang penjelasannya ketika menyebutkan mu'alliq. Wa fil babi amthilatun lidzalika, dan dalam bab tersebut nanti akan ada contoh-contoh bagi mu'alliq tersebut. Kita kembali ke atas. Wa amma ghairul mutasarrifati, adapun fi'il-fi'il qulub yang tidak mutasarrif, berarti dia ya jamid, tidak dapat ditasrif, fala yakunu fiha ta'liqun wala ilgha'un. Maka untuk yang tidak mutasarrif tidak berlaku bagi fi'il tersebut hukum ta'liq dan juga ilgha'. Ya, tidak dapat berlaku untuk fi'il-fi'il yang tidak mutasarrif. Wa kadzalika af'alut tahwili, dan demikian juga berlaku dalam af'alut tahwil.
Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wa khussa bit ta'liqi ila akhirih. Ya, dan khususkanlah dengan ta'liq, ya, dan seterusnya. Ai maksudnya khussa bil ilgha'i wat ta'liqi al-af'alul lati dzukirat fin nazmi. Khususkanlah hukum ilgha' dan ta'liq bagi fiil-fiil yang disebutkan dalam nazam. Fil abyatis sabiqati, yaitu pada bait-bait yang telah disebutkan sebelumnya. Qabla hab, yaitu fiil-fiil yang disebutkan sebelum hab. Wa adaduha ahada asyara fi'lan. Dan fiil yang disebutkan sebelum hab itu jumlahnya itu ada 11 fiil. Ya, ada ro'a, khola, alimtu, wajada, dhonna, hasibtu, za'amtu, adda, haja, daro, dan ja'ala yang bermakna i'taqada. Ya, 11. Maka untuk fiil yang 11 tersebut, ya, itu berikanlah hukum atau dikhususkan hukum ta'liq dan ilgha. Kemudian wal fi'lu hab, dan fi'il hab mulazimun lil amri, itu hanya selalu dalam keadaan atau bentuk amr. Wa kadza ta'allam, demikian juga bentuk atau fi'il ta'allam itu selalu dalam bentuk amr. Wa idza jaa ghairul madhi min siwa hab wa ta'allam, dan jika fiil-fiil yang selain hab dan ta'allam itu datang dalam bentuk bukan madhi, fa'a'tihi ma'ulima minal ahkami, maka datangkanlah bagi fiil-fiil tersebut atau kata-kata tersebut, karena tadi ada yang bentuknya mudhari', amr, isim fa'il, ya, kemudian isim maf'ul, masdar, dan selainnya, itu datangkanlah bagi bentuk-bentuk yang lain tersebut hukum-hukum yang sudah diketahui bagi fi'il madhi tersebut. Allati takunu lil madhi, yang berlaku di dalam fi'il madhi. Ya, pokoknya semuanya dapat menasabkan dua maf'ul. Ya, minal amali, ya, baik berupa amalan yang dapat menasabkan dua maf'ul, wat ta'liqi, ya, dan juga dapat berlaku ta'liq baginya, wal ilgha'i, ya, dan juga dapat berlaku hukum ilgha' walaupun bentuknya bukan madhi. Wa qauluhu, dan ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, zukin, ya, dalam akhir syair tadi ada zukin, ai ulima, yang maksudnya adalah ulima, diketahui. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.